Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Dalam video kali ini, Pak Ali akan memberi pengantar tentang hukum Newton tentang gerak. Ya. Nah, untuk pembahasan yang komplit ya, atau koleksi video Pak Ali yang lain tentang hukum Newton ini bisa dilihat di playlist ini. Ya, playlist ini adalah dinamika hukum Newton, gerak, pegas, katrol, semuanya komplit di situ. Ya, di sini sudah ada 83 video dari berbagai macam sumber, mulai dari SBMPTN, UN dan lain-lain. Ya, jadi contoh soalnya banyak sekali. Silakan dipilih mana yang dibutuhkan. Dan ini koleksi soal ini terus akan Pak Ali tambah. Ya. Nah, termasuk menjelaskan tentang hukum Newton ini. Oke. Langsung saja mungkin kita langsung bahas ya tentang hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak. Nah, seluruh yang ada di playlist itu tentang hukum Newton, tentang analisa-analisa ini, basicnya ada di 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama sekarang ya. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, ya, sigma F sama dengan 0 ini, ya, maka benda yang diam akan tetap diam, tidak akan bergerak, dan benda yang bergerak tetap akan bergerak dengan kecepatan tetap, ya, secara matematis seperti ini. Nanti di dalam analisa kita selalu akan menggunakan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma Fz sama dengan 0. Misalnya bidangnya adalah bidang miring seperti ini, tetap kita akan usahakan ada X dan Y-nya, dan itu mengikuti ini kemiringan seperti ini ya. Nah, seperti ini kita akan ada bikin sumbu seperti ini mengikuti kemiringan dari bidang miring tersebut, dan di sini adalah sudutnya, nanti di sini adalah W-nya. Lah, W-nya ini akan kita proyeksikan terhadap sumbu X, Y ya, WY, yang itu adalah besarnya sama dengan ini ya, gaya normal nanti, dan akan kita proyeksikan terhadap WY dan WX ya, lebih tepatnya di sini. Nah, ini WX, ini WY-nya, sampai di sini aja, seperti itu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail pada contoh soal. Ya, pada intinya di dalam analisa gerak Newton ini ya, gerak dengan hukum Newton ini, kita akan selalu menggunakan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, atau kalau memang dibutuhkan dan soalnya menyediakan ya sigma Fz sama dengan 0 ya. Oke. Nah, hukum pertama Newton ini kita sebut juga dengan hukum kelembaman. Ya, kecenderungan benda untuk mempertahankan diri. Ya, jadi bayangannya kelembaman itu misalkan kita naruh sebuah benda di sini, ya, terus ini kita gerakkan. Nah, cenderung akan begitu berhentikan, dia akan cenderung tetap akan bergerak. Nah, tetap akan bergerak seperti itu. Jadi kecenderungan benda tetap akan bergerak. Kita bisa merasakan saat kita naik mobil tiba-tiba direm, kita maunya bergerak. Dan semakin besar masanya, semakin besar kelembamannya. Ya, jadi truk yang dengan muatan misalnya bensin atau muatan bahan bakar yang besar itu lebih susah direm dan lebih susah digas ya untuk digerakkan karena masanya sangat besar. Ya. Di dalam analisa soal nanti akan lebih banyak kepakai pengertian ini. Cuman kita juga harus paham kelembaman ini ya. Dan kelembaman ini, pemahaman tentang kelembaman ini banyak membantu kita di berbagai macam solusi di bidang teknik tentu saja. Misalnya adanya roda gila pada mesin-mesin ya, jadi akan mempertahankan gerakan mesin karena roda gila itu terbuat dari besi solid gitu ya, dan berat. Jadi mesin itu sebenarnya putarannya agak patah-patah karena sebenarnya kan gerakan maju mundur yang
dirubah menjadi gerakan berputar. Nah, agar itu smooth dikasih roda gila. Kita akan bahas nanti kalau ada contoh soal yang sesuai. Kita langsung saja lanjutkan teorinya. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini sebenarnya hukum yang pertama kali kita pahami tentang Newton itu sendiri, tentang apa? Definisi gaya Newton saat kita pertama belajar, ya. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan, ya, yang dihasilkan oleh resultan gaya. Nah, di sini resultan gaya itu sigma F ini, ya, berbanding lurus dengan gaya. Jadi percepatan ini berbanding lurus dengan gaya, dan percepatan juga berbanding terbalik dengan M, atau berbanding lurus dengan 1/m. Secara matematis ditulis seperti ini, atau kita biasa mengenalnya F sama dengan M kali A. Ya, jadi hukum pertama Newton ada sigma F sama dengan 0 yang kan kita gunakan dalam analisa, dan hukum 2 Newton F sama dengan M kali A, dan hukum yang ketiga Newton nanti adalah hukum aksi reaksi. Hukum 3 Newton berbunyi jika benda pertama mengerjakan gaya melakukan aksi, pada benda kedua akan timbul gaya reaksi dari benda kedua tersebut terhadap benda pertama yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ya, gambarannya seperti ini. Saat kita menarik benda di atas meja, ya, benda tersebut menekan meja ke bawah karena tertarik oleh gaya gravitasi. Pada saat yang sama, meja itu juga memberikan gaya ke atas. Ya, ini namanya gaya normal. Ya, gaya yang tegak lurus dengan gaya penyebabnya ini. Ya, hukum 3 Newton disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Ya, gambarnya seperti ini. Kalau tangan kalian gini kan, terus tangan kalian kasih beban. Nah, beban ini menekan ke bawah. Pada saat yang sama tangan kalian juga akan menekan ke atas. Lebih enak kalau bersama teman kalian menekan ke bawah, ya. Pada saat yang sama kalau kalian ingin mempertahankan posisi tangan ini, maka kalian harus menekan ke atas. Nah, itulah gaya aksi reaksi. Atau kiri kanan juga bisa. Kalau tangan kanan ini inginnya mendorong kiri, tangan kiri harus mendorong ke kanan agar posisinya itu sama. Ini gaya aksi reaksi, gambarannya seperti itu. Makanya di sini dikasih tanda minus. Minus di sini arahnya berlawanan, ya. Tanda minus artinya arahnya berlawanan. Ingat, kita sekarang bekerja pada domain vektor. Vektor ini adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Arah berlawanan artinya arah negatif. Nah, ciri-ciri gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Ya, di sini ada meja dan balok di sini, ya. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ya, arah berlawanan ini tandai dengan tanda minus ini. Selalu berpasangan dan terjadi jika dua benda berinteraksi. Ya, seperti ini, ya. Reaksi berinteraksi itu belum tentu bersentuhan, ya. Belum tentu bersentuhan. Kemudian segaris kerja dan tidak saling meniadakan, ya. Bukan sebagai akibat, tetapi keduanya timbul secara bersama-sama. Ya. Jadi kalau efeknya sama dengan 0 bukan berarti gaya itu tidak ada, maksudnya gitu, ya. Kata tidak saling meniadakan ini harus dipahami bahwa bukan terus kalau sigma F-nya 0 terus gayanya hilang, bukan seperti itu. Seperti ini, benda tidak bergerak kemana-mana, tetap di atas meja, tapi bukan berarti tidak ada gaya yang terjadi di situ. Tetap ada interaksi antara dua gaya, yaitu gaya berat dan gaya normal. Kita nanti langsung masuk pada contoh-contoh soal, ya. Jadi untuk melengkapi playlist ini, kita nanti akan bekerja pada benda pada bidang datar, ya, termasuk gesekannya nanti akan kita bahas, ya, pada bidang datar termasuk gesekannya. Terus kita nanti akan bahas juga benda pada bidang miring, ya, dan penurunan rumusnya, ya. Kemudian kita juga akan bekerja pada benda pada katrol, ya. Tapi untuk playlist ini untuk katrol tidak bermasa dulu, ya, tidak bermasa. Ini akan kita bahas juga. Terus kemudian pada lift, ya,
Ya, apa yang terjadi apa ya efek-efek kalau lip sedang naik, lip sedang turun. Nah, ini akan kita bahas juga. Kita juga akan membahas kalau gerakan-gerakan seperti ini tidak komplit kalau kita tidak membahas gaya gesek. Ya, gaya gesek kemudian kita juga akan menganalisa ini apa benda yang tergantung pada tali, baik model yang seperti ini atau mungkin ada apa batang yang ada di sini mungkin ya sesuai dengan soal yang ini apa yang tersedia nanti. Oke, untuk video ini cukup dulu. Ini hanya memberi gambaran ya secara umum hukum Newton itu seperti apa. Kita akan ketemu lagi di video-video yang lain. Ingat ya, Pak Ali ada playlist di sini yang sudah cukup komplit ya. Nah, cari soal-soal yang kalian inginkan di playlist itu. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.